Hai hai hai, halo teman-teman, jumpa lagi. Jadi hari ini aku mau bawa kalian jalan-jalan ke Chongqing. Chongqing, China, tempat yang memang tujuan lagi hype banget, tujuan turis-turis sekarang karena dikatakan kota futuristik atau bagaimana, aku juga nggak tahu ngerti. Jadi kami kesini itu pada saat sudah winter dan di mana-mana ya gitulah winter condition itu gimana sih? Ini kami di daerah sekitar famous yang tren yang famous itu yang keretanya masuk membelah gedung itu. Jadi kita harus cari momen kesempatannya. Di sini banyak banget turis ya, dan kalau aku bisa saranin karena tempat ini tuh padat merayap, apalagi pada musim-musim turis itu, peak holiday gitu. Jadi kalian harus siap-siap mental karena selalu berdesak-desakan, banyak orang jual-jualan juga. Setelahnya kami jalan-jalan ke sekitar market yang memang turisti banget ya, buat turis banget di situ. Jadi ini video itu bukan dalam satu hari, ini video kami ambil itu dalam beberapa hari ya. Terus kami diajak jalan-jalan, ada beberapa kita pakai tour guide juga. Kami diajak jalan-jalan keliling, dan memang untuk di Chongqing sendiri kalau mau dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk tourist attraction itu transportasinya itu kendaraan tidak terlalu mudah. Jadi pada saat itu kami menggunakan tour ya. Jadi mereka yang selalu bawa kami ke tempat-tempat yang mungkin tidak mudah diakses buat kalian yang cuma datang berkunjung ke Chongqingnya untuk main di sekitaran situ. Kami pergi ke daerah pegunungan, kami pergi ke tempat wisata-wisata lain yang memang tidak mudah diakses. Ini ikonik banget, ini bocah. Selalu saya lihat kalau di tempat-tempat waktu saya search Chongqing itu seperti apa gitu ya. Ini bagian gate daerah tempat market yang kita mau lihat. Di sini kita bisa beli banyak banget oleh-oleh gitu ya. Dan ya biasa rame. Sejauh mata memandang itu kita cuma bisa lihat orang-orang dengan mantel-mantel mereka yang tebal-tebal. Ini juga kami diajak jalan-jalan ke temple yang menurut saya sih asik banget, cakep banget viewnya, worth it banget buat dikunjungin ya. Dan ya karena mungkin di China kali ya, jadi tempat turis itu di mana-mana kayak kedengaran orang-orang tuh ngomong itu selalu melengking nadanya gitu. Dan kalau buat kita yang nggak terbiasa itu agak-agak gimana. Nah ini lembah yang diapit gitu ya sama sungai. Nah kami juga naik ini, kami di provide naik ini, kami dibawa sekitar ada mungkin makan waktu 1,5 jam kalau nggak salah untuk menyusuri lembah itu. Dan di sini ada cerita unik karena Chongqing ini mereka ini kan kayak lembah-lembah yang banyak bangunan-bangunan tinggi gitu kan yang diapit oleh lembah-lembah. Jadi desa-desa itu di pinggiran lembah-lembah itu walaupun di gunung yang tinggi ya nih ya, gunung yang tinggi, mereka tuh bisa dikatakan dusun atau desa itu walaupun cuma ada 3-4 rumah aja. Itu sih yang dijelasin sama tour guide. Jadi kalau misalnya nih, ini di atas gunung banget nih tempat ini. Di situ tuh ada 3 atau 1 rumah pun itu udah termasuk desa. Siapa kepala desanya? Kepala desanya 1 orang itu yang tinggal di 1 rumah itu aja gitu. Jadi daerah di sekitar lembah ini nggak mudah diakses karena satu banyak ular. Mereka menciptakan jalan sendiri dan tempatnya itu di atas gunung, di atas bukit itu gitu loh. Agak serem sih kalau waktu aku dibilangin itu, diceritain gitu konsep-konsepnya. Jadi sepanjang lembah bukit itu mereka akan kasih, karena banyaknya ular yang suka jatuh kalau musim-musim panas gitu, mereka kasih net, jaring. Setelah itu kami diajak ke sini, tadi namanya ada agak di depan, aku nggak ngerti apa, ini kayak nggak ngerti temple atau apa, tapi karena aku nggak terlalu mahir berbahasa Mandarin, itu tuh tempatnya bagus banget di sini, kayak model hiking ya, model exercise banget gitu loh di sini. Jadi ada batu yang kejepit di antara gua itu. Untuk mencapai tempat ini pun nggak mudah, kami harus turun dulu untuk berjalan dulu mungkin sekitar 30-40 menit, tapi view-nya indah, cakep banget.
Aku happy banget di tempat ini karena ini memang tujuan aku, yang memang aku nanti-nantikan, nggak cuma sekedar market, city atau touristy place aja, tapi ini yang kayak aku walaupun tempatnya dingin harus ada exercise-nya dikit gitu loh. Ini dilihat aja lah, tempatnya itu banyak orang jalan. Nah, ini nih yang Batu aku bilang ini, yang bagus banget, yang worth it banget, yang pokoknya cakep banget lah di situ tempatnya. Nah, setelah itu di sini kalau kalian tuh bakalan terkagum-kagum deh sama China itu, karena di antara tebing yang dalam atau di antara tebing yang tinggi, mereka pasti bisa nyiptain jalan. Nih kayak gini nih yang aku maksudin. Terapit gitu jalan, di provide gitu sama pemerintah mereka untuk memudahkan akses. Kalau kalian pernah dengar mau naik gunung aja sekarang di China itu harus ada eskalatornya kan. Nah, itu kayak gitu di sini. Ini tempatnya di salah satunya ada pahatan-pahatan yang bagus. Kalau kalian punya banyak waktu pasti bakalan enjoy banget di sini. Terus yang aku suka dari tempat ini adalah suasananya. Kalau kalian datang musim dingin itu kayak magical banget gitu loh, kayak wah very very place gitu deh. Nah, itu kami dibawa habis itu ke tempat gua pahat, gua yang penuh dengan pahatan-pahatan. Ini aku terkagum-kagum banget karena di sini tuh banyak banget pahatan-pahatan yang kadang-kadang guide aku tuh bilang gini, ini tempat, coba tebak ini gambarnya apa. Kita nebak ini gambarnya misalnya tikus, ternyata bukan, itu ternyata panda gitu loh. Jadi lucu-lucu banget lah tempat-tempatnya. Nah, habis itu di tempat ini, ini aku mau kasih lihat kalian nih sesuatu. Nih coba lihat nih ya, kalau bisa aku ambil gambar pakai video ini, kayaknya magical banget kan ya. Greennya itu kayaknya keluar banget hidup. Ya mungkin tapi tergantung kameranya juga kali ya. Setelah itu, kalau kalian lihat di sini, itu suasananya, wah gila, cakep banget ya di situ ya. Nah, ini kami dikasih lihat juga, dikasih lihat ininya apa aja nih, unik-unik banget lah di sini. Nih aku kasih lihat satu tempat nih ya, enak banget kan, lihat, asri banget kan. Ini tuh kayak kalau kamu duduk romantis berduaan gitu sama pasangan kalian, sedap banget dah ini. Ini cowok minggir dikit napa, masuk frame aja dia, nggak apa-apa ya guys, itu udah biasa saya marahin. Nah terus, ini dia nih, ini budak-budaknya ini jadi kayak status-statunya yang dipahat di situ. Sih, kalau kalian lihat ya. Nah, saya senangnya kalau pergi ke Cina bulan musim dingin itu ya gini gitu. Walaupun dingin suasananya, kadang dinginnya tuh ekstrim banget. Yang kadang kalian nggak nyangka banget lah, sampai nusuk, bikin kering. Jadi harus prepare banget kalau kalian segini, karena harus pakai thermalnya berlapis-lapis, pakai jaket, pakai baju, pakai apalah, semuanya berlapis. Dan membuat kayaknya badan kalian itu kayak wah bawaannya berat di pakaian sih kalau aku bilang. Setelahnya kami dibawa turun, kami ambil naik transportnya, kami dibawa turun, kami tunggu transport kami untuk balik ke city. Nah, ini di hari-hari terakhir inilah akhirnya kami menikmati yang namanya jalan-jalan di kotanya. Jadi ini kami singgah ke Transport Tea House. Jadi di tempat ini banyak barang-barang langka. Terus kami dibolehkan untuk udah coba minum teh sini ala-ala zaman dahulu dah, zaman jadul-jadul, pakai termos yang masih dibukaan tutup gitu, bukan yang model-model tumbler sekarang gitu loh. Terus ada juga yang nyanyi-nyanyi di sini, makan kuaci, duduk-duduk santai-santai. Kami menghabiskan 1 jam di sini sambil menikmati ya, karena kami bergrup waktu itu kan. Kami sedikit karaokean lah di sini. Terus tehnya tuh enak banget, beda banget sama teh yang aku bisa temukan di Singapura. Setelahnya kami dibawa untuk ke market ya Bu. Ini hari terakhir kalau nggak salah ya teman-teman. Ya ini hari terakhir kami dibawa ke sini untuk beli-beli souvenir. Jadi belanja souvenir yang kami butuhkan dari tempat transport tea house-nya itu kayaknya masih sekitar 20 menitan lah gitu kan ya, 20 menitan. Jadi kami masih ngeliat-ngeliat sekitar daerah situ apa aja.
Dan oleh-oleh di sini tuh lumayan terjangkau harganya. Kalian bisa menggunakan Alipay, kalian bisa menggunakan WeChat. Cash itu nggak terlalu banyak di sini, tapi masih tetap diterima. Terakhir kami pergi nonton. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Bye bye.